Hai, kembali lagi bersama saya Valentino Wariki dari Belajar Teologi. Konten kali ini kita akan membahas tentang adjective of the first and second declension. Bagaimana penggunaannya di dalam komposisi suatu kalimat dan bagaimana cara untuk menguraikannya. Mari kita belajar bersama. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan mempelajari adjective of the first and second declension. Adjective atau kata sifat memiliki gender, number, dan case. Akhiran dari kata sifat ini umumnya sesuai dengan kata bendanya, baik itu gender, number, dan case. Contoh di sini logos dan kalos yang dalam bentuk case nominatif, lalu bentuk numbernya adalah singular dan dia merupakan maskulin. Bentuk jamaknya adalah logoi, kaloi. Lalu sebelahnya adalah entole dikaya dalam bentuk gender feminin, ya. Tentu case nominatif dan singular. Sementara bentuk pluralnya adalah entolai dikaya. Jadi baik dia gender maupun number dan case, baik kata sifat itu akan mengikuti kata bendanya. Faktor yang harus diperhatikan di dalam menentukan akhiran dari suatu kata sifat tentu lebih kepada gender daripada nominanya, bukan deklensinya. Contoh di sini ho agathos propetes. Kata sifat dari frase ini merupakan maskulin karena kata bendanya prophetes merupakan gender maskulin. Meski kata itu masuk dalam golongan deklensi pertama. Ini merupakan format akhiran untuk kata sifat yang memiliki stem akhir epsilon, iota, dan rho. Format di dalam bentuk akhirannya itu ada semua di dalam bentuk maskulin, feminin, dan neuter, baik dia untuk singular maupun plural, dan dalam bentuk case nominatif, genetif, ablatif, datif, lokatif, instrumental, akusatif, dan vokatif. Di sini contoh kata sifatnya adalah mikros, ya. Sementara ada lagi bentuk keduanya yang merupakan di luar stem yang berakhiran epsilon, iota, dan rho. Nah, di sini ada contoh kalos. Sebenarnya untuk maskulin dan neuter itu sama saja dengan bentuk pertama. Yang membedakan adalah di bentuk feminin. Kenapa? Karena di dalam deklensi pertama, pola akhiran untuk feminin pun ada beberapa macam seperti yang sudah kita pelajari. Sehingga kalau kita lihat di mana bedanya, terutama di dalam gender feminin di sini, perhatikan kale, kales, kale, kalen, dan kale, di mana akhirannya adalah eta atau e. Sementara kalau kita kembali ke sebelah, di sini adalah mikra, ya, mikras, mikra, mikran, dan mikra. Akhirannya adalah alfa atau a. Jadi perbedaannya hanya di bagian itu saja. Nah, mungkin yang paling harus kita pahami di sini bagaimana penggunaan adjektif atau kata sifat dalam satu komposisi kalimat utuh. Nah, di sini ada 3 position untuk kata sifat, yaitu attributive position, predicate position, dan substantive position. Saya akan jelaskan dari attributive. Ini merupakan fungsi kata sifat yang membuat kata bendanya mengalami modifikasi dengan tambahan atribut tertentu. Jadi ada atribut di dalam kata benda. Lalu ada predicate position, yaitu fungsi kata sifat yang menegaskan atau menonjolkan eksistensi kata benda atau nomina. Dan substantive position, fungsi kata sifat ketika dia menjadi kata benda atau nomina. Ini merupakan contoh atau bentuk penggunaannya. Untuk atributif, ada contohnya di sini ho pistos doulos atau ho doulos ho pistos. Kuncinya adalah kita lihat dahulu untuk adjektifnya. Ketika adjektifnya ada artikel,
maka itu akan disebut sebagai attributive possession, sehingga diartikan sebagai the faithful servant. Sementara predicate possession terbalik dengan atasnya. Dalam predicate possession yang kita perhatikan adalah apakah kata bendanya diikuti atau memiliki artikel. Contoh di sini ho doulos pistos dan pistos ho doulos. Sehingga kita terjemahkan sebagai the servant faithful, atau kita gunakan is. The servant is faithful. Lalu bentuk ketiga adalah substantive possession. Ya, di sini ada he piste yang diartikan the faithful woman dan ho pistos the faithful man. Untuk substantif sudah kita pelajari bahwa ini kata sifat yang bisa dijadikan sebagai kata benda. Ada catatan kecil di bawah yang harus kita tahu juga tentang bahwa ketika artikel absen, maka kontekslah yang akan menentukan apakah kata sifat tersebut berfungsi sebagai atributif atau predikat atau predikatif. Jadi keberadaan daripada artikel ketika dia absen, maka nantinya konteks di dalam kalimat itu yang akan menentukan bentuk terjemahan paling tepat. Apakah itu atributif, apakah itu predikatif atau predicate possession. Lalu yang kedua di sini, artikel dapat juga berfungsi secara substantif walau tanpa kata sifat. Contoh di sini ho yang bisa diartikan sebagai the man atau ta yang bisa menjadi the things. Jadi kali ini kita melihat artikel memiliki fungsi yang bervariasi. Kalau sebelumnya hanya diartikan sebagai the, kali ini dalam bentuk adjektif, artikel bisa memiliki bentuk secara substantif. Ini merupakan contoh parsing dari kata sifat kalos. Case-nya adalah nominatif, gendernya maskulin, dan numbernya adalah singular, sehingga bentuk parsingnya adjektif NMS. Sementara ini merupakan bentuk daripada parsing atau terjemahan dalam satu kalimat utuh. Oi pistoi propetai agosin tos dikaios to hulio pros to hieron. Perhatikan kata sifatnya adalah pistoi selalu didekati dengan kata benda dan tentu ada artikel, walaupun hal ini tentu bisa berubah tergantung dari dinamika kalimat. Lalu berikutnya di bawahnya masih ada lagi kata sifat satu lagi, ya, dikaios. Kalau yang pertama adalah pistoi, yang kedua adalah dikaios. Maka kita akan artikan itu sebagai the faithful prophets are leading the righteous men of God toward the temple. Berikut adalah bentuk keduanya. Ho agapetos matetes akue tos agatos logos. Di sini ada dua juga bentuk adjektif, agapetos ya dan agatos. Maka ketika kita terjemahkan bentuknya akan menjadi the beloved disciple is hearing the good words. Demikian pembelajaran kita tentang kata sifat. Demikian konten kita kali ini tentang adjective of the first and second declension. Tentu dengan mempelajari adjective ini atau kata sifat, pemahaman kita tentang bahasa Yunani Koine akan semakin bertambah. Oke, dan nantikan kembali materi berikut yang tentu akan segera kita pelajari bersama. Sampai jumpa dan salam.